Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi semuanya ya. Salam Python mania. Ya, gimana? Sudah belajar apa hari ini ya untuk Python-nya, kemampuan Python-nya kita. Nah, kita hari ini tetap ya kita lanjutkan di Khataman Python. Ya, Khataman Python kita yaitu bukunya Introduction to Programming Using Python. Ya, karangan Daniel Y. Liang ya. Itu merupakan buku yang keren ya untuk para ya pemula-pemula yang di Python ini. Baik, kita lanjutkan di episode kali ini yaitu episode ke-22 ya. Semangat ya. Sekarang kita menginjak ke halaman 145 dari 582 halaman. Baik, 5.4 5.4 nested loop, yaitu loop bersarang. Nested loop consists of an outer loop and one or more inner loops. Each time the outer loop is repeated, the inner loop are re-entered and started anew. Loop bersarang itu terdiri dari sebuah loop luar ya dan juga satu atau lebih loop yang di dalam. Jadi ada bersarang juga bisa bersarang. Setiap kali loop luar ini diulang, repetition ya, di-repeat, diulang, maka loop yang dalam ini dimasukkan kembali dan memulainya dari awal. Jadi diulang. Oke. Listing 5.6 present a program that uses nested for loops to display a multiplication table ya. Listing 5.6 ini ya menyajikan sebuah program yang menggunakan pengulangan for bersarang ya untuk menampilkan tabel perkalian. Kita lihat filenya. Nah, ini multiplication table ya. Nah, yang pertama adalah display the number title. Jadi akan menampilkan jumlah title. Nah, ini ya. Print ditampilkan jump the new line ya. Kemudian nanti for in range ini menampilkan tampilannya perkalian tabel ya. Ada teksnya di sini. Judul ini depannya, kemudian display table body, jadi tabel yang ada di dalamnya, ya, yang mana nomor 1 sampai 10, yang ini J-nya juga 1 sampai 10. Nah, ini for J inilah yang disebut dengan nested loop, loop yang bersarang ya, bersarang. Dari mana bersarangnya? Dari I. I diputar, balik lagi I ke bawah sini, ya muter lagi I ke sini lah, ini diputar lagi mulai awal, range-nya 1 sampai 10. Oke, baik, kita jalankan. Kita jalankan F5 ya. Nah, seperti ini ya. Berarti perkalian, tabel perkalian. Jadi ini judulnya, titelnya di sini ya. Kemudian nanti tampilannya 1 kali 1 2, 1 kali 1 1, 1 kali 2 2, 2 kali 1 2, yang seperti ini. Jadi ini tabel perkalian. Bagaimana kita membuatnya? Bisa menggunakan pengulangan for. The program display title ya, line 1 di baris pertama, program akan menampilkan sebuah judulnya ya di baris pertama on the first line in the output. Pada baris pertama di output tampilan pertama ini multiplication table ini. The first for loop line 4 to 5 displays the number 1 to 9 on the second line. Jadi kemudian di baris ke-4 5 loop akan pertama kali menampilkan angka 1 sampai 9 ya di baris yang kedua ini. A line of dashes tanda apa ini? Apa ini namanya ya? Tanda garis putus-putus is displayed on the third line yang akan ditampilkan di baris yang ketiga. The next loop lines 10 to 15 is a nested for loop with control variable I in the outer loop and J in the inner loop. Jadi pada loop ya, berikutnya yaitu di baris 10 sampai 15 itu adalah loop bersarang ya, yaitu untuk for yang mana variabel kontrol I di loop bagian luar, sedangkan di bagian dalamnya namanya variabel kontrolnya adalah J. For each I, jadi setiap dari I the product I star J, jadi I kalikan J is displayed on the line in the inner loop with J being
1, 2, 3 until 9. Jadi akan menampilkan hasil perkalian dari I dan J akan ditampilkan sepanjang baris ya in the inner loop di dalam loop yang bersarang di dalamnya. Dengan J-nya adalah 1, 2, 3 dan sampai 9. To align the numbers properly, the program format I star J using format IJ for the line 14. Recall that for this specifies a decimal integer format with 4. Jadi untuk mengatur posisi angka dengan benar biar bagus tertata rapi ya, maka format I kali J-nya itu menggunakan format I kali J, 4D yang mana memanggil bahwa 4D kita ingat ya, 4D itu artinya menentukan format integer desimal dengan lebarnya adalah 4. Normally, the print function automatically jumps to the next line. Biasanya di sini secara umum, fungsi print secara otomatis itu berpindah ke baris berikutnya. Invoking print item and equal quotes ya. Line 3, 5, 11, and 14. Print the item without advancing to the next line. Jadi dengan memanggil print item, n tanda kosong ya, petik kosong, baris 3, 5, 11, 14 itu akan mencetak item tanpa berpindah ke baris berikutnya. Artinya dikasih tanda petik kosong. Jadi nanti di sebelahnya dia. Note the print function with the n argument was introduced in section 3.3.5 ya. Jadi bahwa fungsi argumen n itu diperkenalkan di bagian 3.3.6 yang lalu sudah ada lewat ya. Baik, sekarang kita akan lihat note catatannya ini. Be aware that a nested loop may take a long time to run. Consider the following loop nested in 3 level. For I in range 1000, for J and range 1000, for K in range 1000, perform an action. The action is performed 1 million time. Billion time. If it takes 1 millisecond to perform the action, the total time to run the loop would be more than 277 hours. Jadi hati-hati ya bahwa loop bersarang ini mungkin membutuhkan waktu yang lama untuk berjalan. Perhatikan loop berikut yang bersarang dalam 3 tingkatan ini. Yang pertama tingkatan I, J, dan K ya, itu bisa boleh bersarang-bersarang itu ya. Tapi artinya ketika I diputar sampai 1000, J 1000, K 1000, maka tindakan tersebut akan melakukan 1 juta kali. Ya kan? Maka jika dibutuhkan 1 milidetik untuk melakukan tindakan tersebut, maka total waktunya untuk menjalankan loop itu adalah 277 jam. Wah, ya kan? Berarti kalau kita buat loop ya hati-hati ya, jangan langsung diputar-putar di nested bersarang. Tapi kita lihat perlunya karena butuh waktu untuk proses ini. Lanjut 5.5, minimizing numerical error. Bagaimana kita meminimalkan kesalahan numerik. Numerical error involving floating point number are inevitable. This section provide an example showing you how to minimize such error. Kesalahan numerik yang melibatkan angka floating point itu jelas tidak dapat dihindari. Ya, kita nggak bisa menghindari itu. Bagian ini memberikan contoh yang menunjukkan kepada Anda bagaimana caranya kita meminimalkan kesalahan tersebut. The program in listing 5.7 sums a series that start with 0.01 and end with 1.0. The number in the series will increment by 0.01. As follow, ya, 0,01 tambah 0,02 tambah 0,03 and so on. Baik, program pada listing 7 ini akan menjumlahkan secara urut dimulai dengan 0,01 dan diakhiri sampai 1. The number yang mana jumlah series ini akan bertambah sebanyak 0,01. Nah, dalam deretan ini akan bertambah 0,01 jadi sebagai berikut 0,01 tambah 0,01, 0,02 tambah 0,03 sampai seterusnya. Baik, tes sum.py. Kita akan lihat. Ini ya, initialize sum ya. Sum kita buat pertama 0,
Kemudian kita buat I pertambahannya lah 0,01. Maka kita pakai di sini pengulangannya while I kurang dari sama dengan 1, ya, kurang dari sama dengan 1, sum I plus sama dengan I. Sum plus sama dengan I. Jadi artinya sum-nya ditambah dengan step-nya. Kemudian I sama dengan I plus 0,01. I-nya bertambah terus. Maka tampilkan di hasil, print the sum is sum, ya kan. Coba F5. Nah, jawabannya 49,555 sampai 0,3. Oke. Nah, the result displayed for berapa itu? 49.5, but the correct result is actually 50.5. What went wrong? For each iteration in the loop, E is increment by 0.01. Jadi hasil yang ditampilkan itu 49,5. Kalau tadi di hasil kita tadi kan ini tambah ini 49,500 sampai 3. Ya. Tetapi sebenarnya correct result hasilnya, ya, hasilnya itu aslinya kalau kita jumlahkan perhitungan itu sebenarnya ada 50,5. Pertanyaannya, loh, di mana salahnya ini, ya? What went wrong? Apa yang salah? For each iteration in the loop, E is increment by 0.01. When the loop end and the E value is likely less than 1, not exactly 1. This causes the last E value not to be added into sum. Yeah, the fundamental problem is that the floating point number are represented by approximation. Nah, kita lihat di sini. Untuk setiap iterasi dalam loop, I-nya itu ditambah 0,01. Ya kan, kita harus paham di situ. Saat loop berakhir, nilai I sedikit lebih besar dari 1, tidak tepat 1. Hal ini menyebabkan nilai I terakhir tidak ditambahkan dalam sum. Maka masalah mendasarnya adalah angka floating point direpresentasikan dengan perkiraan. Ya, jadi ini ada kemungkinan kesalahan. Lumayan loh itu, 50,5 aslinya jadi 49,5. Jadi ada 1 poin. Ya. Untuk memperbaiki masalah ini, ya, to fix the problem, use an integer count to ensure that all the number are added to sum. Here is the new loop. Jadi untuk memperbaiki masalah ini kita gunakan penghitung integer, ya. Untuk kita menggunakan integer aja, ya, untuk meyakinkan bahwa semua bilangan akan ditambahkan dalam sum. Here is the new loop. Jadi kita berikut inilah loop yang barunya. Lihat di situ, sum-nya 0, ya, count-nya 0, I-nya 0,01, ya. Maka di situ count-nya adalah kurang dari 100. Kita coba kurang dari 100. While kurang dari 100 count-nya. Kemudian ditambahi 0,01. Ya, bertambah terus. Nah, the sum is atau kita menggunakan, jadi gini, kita menggunakan satu variabel count yang fungsinya untuk menambahkan dari count-nya saja. Nah, count-nya jumlah perputarannya itu, ya, bertambah perputarannya. Oke, atau menggunakan for loop dengan count in range sampai 100, maka kita putar itu sampai 100 kali. Ya, jadi kalau while count itu rawan, ya, karena bisa saja nanti di situ ada floating point yang tidak direpresentasikan, ya, nggak bisa dihitung. Oke, after this loop, sum is berapa ini? 50.5. Baik, kita coba ya, kita coba aja. Saya mau coba yang baru aja di sini, saya tambahkan di sini aja. Count sama dengan 0. Yang ini 0,0, nah ini count. Count kurang dari 100. Nah, kurang dari 100. Sum-nya ini tetap, ya, count-nya juga kita 1. Oke. Maka kita coba di sini. Kita sum, yes, 50,5, ya, 0,003. Oke. Itu untuk bagaimana kita meminimalkan kesalahan. Lumayan itu, ya, 40 berapa tadi? 49,5. Hasilnya harusnya 50,5. Baik, kita lanjut ke 5.6.
Lanjut ke 5.6 yaitu case studies, studi kasus. Ada banyak studi kasus di sini nanti ya. Ada berapa ini? Banyak ini. Ada 4 ya, 4 studi kasus kayaknya di sini nanti. Kita coba. If you can write programs using loop, you know how to program. For this reason, this section presents 3 additional example of solving problem using loop. Jadi, jika kamu dapat membaca sebuah program menggunakan loop, maka ya kamu sudah tahu bagaimana caranya memprogram. Maka karena alasan ini, ya di bagian ini kita akan menyajikan 3 contoh, oh ternyata 3 ya, 3 contoh tambahan ya untuk kita belajar memecahkan masalah ya menggunakan loops. Baik, yang pertama yaitu 5.6.1 problem finding the greatest common divisor, yaitu mencari pembagi terbesar bersama-sama. Greatest GCD. Ya, greatest common divisor. Jadi pembagi terbesar bersama-sama. Kalau artinya sih gitu ya. The greatest common divisor of the two integer 4 and 2 is 2. Oh, jadi pembagi terbesar. The greatest common divisor of the two integer 16 and 24 is 8. How do you find the greatest common divisor? Let the two input integer be n1 and n2. You know that number 1 is a common divisor, but it may not be a greatest common divisor. You can check whether k for k 2, 3, 4, yeah, and so on is a common divisor for n1 and n2 until k is greater than n1 or n2. Store the common divisor in a variable named GCD. Initially, GCD is 1. Whenever a new common divisor is found, it becomes the new GCD. When you have checked all the possible common divisor from 2 up to n1 or n2, the value in variable GCD is the greatest common divisor. The idea can be translated into the following loop. Oke, GCD saya jelaskan dulu sini. Pembagi terbesar ya, yang artinya pembagi terbesar dari 2 integer 4 dan 2 itu adalah 2. Kemudian pembagi terbesar 2 integer 16 dan 24 itu adalah 8. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menemukan pembagi terbesar itu. Maka caranya adalah satu, misalkan 2 bilangan bulat input yaitu N1 dan N2. Anda tahu angka 1 ya adalah merupakan pembagi bersama. Tetapi itu mungkin bukan pembagi terbesar, bukan ya. Satu, hampir semuanya kan kalau dibagi 1 kan bisa. Ya. Jadi Anda dapat memeriksa apakah K untuk 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu merupakan pembagi bersama untuk N1 dan N2. Sampai nanti K lebih besar daripada N1 atau N2. Oke. Simpan pembagi bersama dalam variabel bernama GCD. Nah, jadi the common divisor, jadi hasilnya nanti membagi yang bersama tadi. Kemudian awali ya, diawali dengan menuliskan GCD adalah 1. Whenever a new common divisor is found, ya setiap kali pembagi bersama baru ditemukan, oh ternyata ditemukan, maka dia akan menjadi GCD yang baru. Nah, ada nilai GCD yang baru. Oke, nilai yang lama diganti langsung dengan itu. Oke. Ketika Anda telah memeriksa semua kemungkinan pembagi bersama dari 2 hingga N1 atau N2, maka nilai dalam variabel GCD adalah pembagi terbesar bersama itu. Karena kan diganti loh, ketemu diganti, maka akan menjadi yang terbesar itu. Baik, kita lihat sekarang di loop berikut ini. GCD-nya dinilai awalnya 1. Kemudian kita buat INTK possible 2. Jadi dimulai awal pembaginya dari 2 dulu. Membagi awal ya. Nah, kita coba sekarang. While K tidak kurang dari sama dengan N1 dan K kurang dari sama dengan N2. Jadi K harus kurang dari N1 dan N2. Nah, jika N1 modulus K itu sama dengan 0 dan N2 modulus K sama dengan 0, maka itu GCD. Ya, ketika dia dibagi ternyata oh kok sama. N kan ada di situ ada boolean N, artinya ini harus benar. Ya, bagi 0 ada.
bagi K menghasilkan bisa bagi K, berarti dua-duanya ini masuk, itu GCD. Maka K tambahin saja dengan 1. Ya, K-nya bertambah kan, karena K-nya nanti sampai dia kurang dari ini dan kurang dari ini. Jadi ini harus sama-sama lebih besar daripada K N1 dan N2. Oke. Nah, ini kalau kurang dari sama dengan N1, masih di itu ya, kecil atau N1 atau N2. Kalau lebih dari N1 atau N2 sudah, itu berhenti, nggak jalan. Baik, listing 5.8 present a program that prompt the user to enter two positive integer and find their greatest common divisor. Listing, kita lihat greatest common divisor. Oke. Ya. Maka pertama lah masukkan dulu bilangan bulat yang pertama, kemudian bilangan bulat yang kedua. GCD kita putar tadi, maka jawabannya adalah GCD-nya nanti ketemu berapa. Oke, pembagi besar. Oke, saya misalkan contoh 125 dan 2525 ya. Oke, Jenny-nya kita jalankan F5. Berapa itu? 125, 25, 25. Oke, maka jawabannya adalah 25. Ya, ini ada. The greatest common divisor for 125 dan 2525 is 25. Oke. Pertanyaannya, how would you approach writing this program? Would you immediately begin to read the code? Nah, ini. Ya, jadi how would you approach writing this program? Bagaimana Anda membuat menulis program ini, pendekatan ini? Ya, would you immediately begin to write the code? Apakah Anda akan langsung mulai menulis kode? No, tidak lah. Ya, tidak. Ya, it is important to think before you type. Ya, inilah penting untuk berpikir sebelum Anda mengetik. Jadi mikir dulu ya. Jadi kita nggak boleh langsung pegang coding, mikir dulu. Thinking enables you to generate a logical solution for the problem without wondering how to write the code. Jadi kita akan berpikir akan memungkinkan Anda untuk menghasilkan solusi-solusi yang logis ya untuk masalah-masalah ya, suatu masalah ya, tanpa bertanya-tanya bagaimana menulis kode. Ya, jadi kita harus tahu minimal gambarannya. Oh iya ya, nanti gini ya. Caranya seperti ini. Once you have a logical solution, setelah Anda memiliki solusi logisnya, oh berarti nanti gini lah. Maka type the code to translate the solution into program. Jadi kita harus baru ngetikkan kode kita untuk menerjemahkan solusi-solusi itu ke dalam sebuah program. Ya, a problem often has multiple solution. Sebuah problem ya bisa saja ya untuk seringkali memiliki banyak solusi. Maka the GCD problem can be solved in many ways. Jadi GCD problem, masalah GCD ini masalah apa itu namanya, pembagi terbesar. Ini dapat dipecahkan dari banyak cara. Ya, exercise 5.16 at the end of this capture suggests another solution. Jadi di latihan 5.16 akhir bab nanti ya kita disuruh mencari solusi yang lain. A more efficient solution is to use classic Euclidean algorithm. Jadi solusi yang lebih efisien adalah dengan menggunakan algoritma Euclidean klasik. Nah, kita disuruh lihat ke www.theknot.org blue euclid.html for more information. Jadi untuk informasi lebih lanjut boleh dilihat klik di sini ya. Baik, itu problem yang pertama. Sekarang kita akan lihat problem yang kedua. Problem yang kedua adalah predicting the future tuition. Ya, memprediksi biaya kuliah di masa depan. Wah, apalagi sekarang UKT lagi naik semua ini ya, nasional. UKT naik. Ya, kita bisa memprediksi nanti. Suppose that the tuition for a university is berapa itu? $10.000 this year and increase 7% every year. Ya, jadi misalkan biaya kuliah di suatu universitas itu adalah 10.000 untuk tahun ini dan meningkat 7% setiap tahunnya. In how many year will be tuition have double? Dan berapa tahun biaya kuliah akan menjadi 2 kali lipatnya. Baik, before you attempt to write a program, sebelum Anda menuliskan sebuah program,
first consider how to solve this problem by hand. Pikirkan dulu bagaimana cara menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan ya ditulis tangan lah. Gimana cara gambarannya itu ya, manualnya bagaimana. The tuition for the second year is the tuition for the first year. Jadi dikalikan dengan 1,07. Ya, jadi untuk biaya kuliah tahun kedua adalah biaya kuliah tahun pertama dikalikan dengan 1,07. The tuition for a future years is the tuition of its preceding years. Jadi dikalikan dengan 1,07. Sedangkan biaya kuliah untuk tahun mendatang adalah biaya kuliah untuk tahun sebelumnya dikalikan 1,07. Ya, ini rumusnya di situ. Ya, so the tuition for each year can be computed as follow. Sehingga biaya kuliah setiap tahunnya dapat kita hitung. Years-nya 0, ya tahun pertama tuition-nya 10.000. Maka years-nya tambah dengan 1, maka tuition-nya ditambah tuition kalikan 1,07. Years-nya tambah 1 lagi di tahun kedua, tuition dikalikan sama dengan tuition-nya dikalikan 1,07. Ya, tuition yang terbaru tahun sebelumnya. Oke, baik. Keep computing tuition for a new year until it is at least berapa itu? 20.000. Ya. Baiklah, kita terus hitung ya biaya kuliah untuk tahun baru sehingga setidaknya ada 20.000 dolar. By then you will know how many years it will take for the tuition to be double. Maka saat itu Anda akan tahu berapa tahun yang dibutuhkan ya agar biaya kuliah yang saat ini itu menjadi 2 kali lipat. You can now translate the logic into the following loop. Ya, kamu bisa sekarang Anda dapat menerjemahkan logika tersebut ke dalam loop berikut. Ya, gampang ya kan? Years-nya 0, tuition-nya 10.000, maka tuition kurang dari 20.000 kan? Kan 2 kali lipatnya ya. Year-nya tambah 1, tuition-nya dikalikan dengan naik terus, dikalikan dengan 1 kalikan 0,7. Baik, future tuition. Nah, ini future tuition. Sebentar, saya ambilkan apa dulu future tuition. Nah ini oke kita jalankan sekarang. Ternyata kita butuh waktu nanti agar double 2 kali menjadi 20.000 kurang lebih butuh waktu 11 tahun. Ya nanti akan apa? Karena tuitionnya akan bernilai 21.000. Itu setelah 11 tahun kemudian. Oke, jadi biaya kuliah kita bisa memprediksi akan sama jadi 2 kali lipat setelah berapa? 11 tahun ya. Oke. Baik, sementara itu ya di pertemuan kita episode yang ke-22 ini ya, tetap semangat, tetap berjuang, yang namanya belajar itu tetap ya asik-asik Python ini. Langkahnya sekali lagi tetap harus kita tulis, harus kita ketik, kemudian kita jalankan di situ ya. Tadi ingat tadi ada satu kunci di sini, Daniel J. Liang, penulis buku mengatakan ketika ada problem ya orat-orat dululah, dihitung dululah, dipikir dulu di sini dululah ya. Jangan langsung buka coding ketik. Nanti kadang-kadang kebanyakan buka coding itu buka langsung diem ya, terpaku terpesona ya. Kenapa? Karena hilang semua. Karena logika berpikirnya masih di situ, lambat akhirnya. Ya seperti biasa, saya biasanya kalau membuat sebuah aplikasi itu, saya buat rundown-nya, saya buat apa ya, bukan rundown ya, algoritmanya ya, urutan programnya itu, baru kemudian, kita coding-kan. Baik, itu sementara untuk pertemuan episode yang kali ini, insya Allah kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Lanjutannya yaitu 5.6.3 tentang simulasi Monte Carlo. Saya dulu kuliah ada nama Monte Carlo, keren ya, tapi nggak paham-paham ya. Nanti kita akan lihat saja di sini ya. Ini yang dasarnya. Ya, apa itu simulasi Monte Carlo? Nanti akan dibahas di sini. Bagaimana Python ya mengerjakan itu, menghitung itu. Baik, insya Allah teman-teman Python mania tetap semangat ya belajar dan juga jangan lupa teman-teman yang muslim ya sholatnya walaupun codingnya yes tapi sholatnya yo jangan ditinggal ya sholatnya jangan ditinggal. Baik itu sementara insya Allah selalu bermanfaat ya Kataman Python kali ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, semangat.